Ponsel Trump versus iPhone 17. Satu jelas flagship, satunya lagi siapa yang tahu? Apa yang kamu dapatkan dan tidak dapatkan? Pertama, Trump bukan sekadar ponsel, tapi juga penyedia layanan seluler, meski tidak sepenuhnya. Ponsel Trump juga bukan produk baru. Kami akan jelaskan semuanya mulai dari Trump Mobile. Berikut ini yang sebenarnya tertulis di paketnya. Bicara tanpa batas, semacam short message service dan data, kartu SIM gratis, pengiriman gratis, tanpa kontrak, dan kamu bisa membawa ponsel sendiri. Kamu bahkan mendapatkan panggilan internasional ke 100 negara tanpa pemeriksaan kredit sama sekali. Semua ini, dan ya, hanya itu saja. Tidak ada lagi. Hanya Rp47,45 dalam paket 47 dan ponselnya. Nanti kita bahas, karena di situ mulai terasa aneh. Trump Mobile sangat murah, dengan harga jauh lebih rendah dari pesaing standar. T-Mobile mulai $40-60 per bulan, Verizon $65 dan AT&T $50-66 per bulan. Bagaimana mungkin Trump Mobile membangun jaringan seluler internasional dalam semalam dan berhasil menawarkan harga yang jauh lebih murah dari semua pesaing? Sebenarnya mereka tidak melakukannya. Setelah melihat cara kerjanya, harganya jadi masuk akal. Trump Mobile sepenuhnya digital tanpa infrastruktur fisik. Perusahaan ini mengikuti langkah penyedia seluler kecil lain yang menarget komunitas berpenghasilan rendah dengan menyewa layanan dan infrastruktur dari operator besar. Mereka tak perlu biaya awal untuk membangun dan merawat infrastruktur fisik, sehingga beban biaya ke konsumen berkurang. Contohnya T-Mobile. Tampak menguntungkan kedua pihak, namun detailnya berbeda. Trump Mobile hanya menyewa ruang di infrastruktur yang ada. Artinya, saat menara seluler dan satelit padat di jam sibuk, Anda akan diprioritaskan untuk digeser demi pelanggan yang bayar penuh. Ini alasan teman Anda, pengguna bus mobil, tidak membalas pesan antara jam 2 Nathan sore. Tunggu saja kecepatan mereka seperti dial-up. Jika Anda tak masalah memakai Instagram saat jam sibuk, Trump Mobile bisa jadi pilihan bagus. Kalau Anda ingin panggilan lancar dan internet cepat saat semua orang streaming episode terakhir Stranger Things, sebaiknya lupakan saja. Inilah bagian yang tidak pernah ditampilkan di papan reklam, kata Trump. Paket unlimited mobil akan melambat setelah melewati batas data, namun batas tersebut tidak dijelaskan dengan jelas. Kamu baru sadar setelah hampir membayar $48 per bulan karena hal itu tersembunyi. Trump Mobile umumnya memakai infrastruktur T-Mobile meski detailnya disembunyikan. Diduga juga memakai perangkat keras AT dan operator besar lain, namun ini bukan hal buruk. Ini memungkinkan merek kecil memiliki cakupan lebih luas atau Anda lewat infrastruktur terbaik di wilayah tersebut. Namun, Anda harus bersaing mendapatkan bandwidth dengan banyak pelanggan berbayar merek besar. Semuanya tergantung kapan Anda akan memakai Trump Mobile. Jika jarang memakai ponsel atau hanya di luar jam sibuk, ini bisa jadi pilihan tepat. Karena Trump Mobile banyak memakai jaringan T-Mobile, seberapa baik cakupannya yang bisa Anda harapkan? Federal Communications Commission menyebut T-Mobile mencakup hampir setengah wilayah Amerika Serikat, sekitar 1,9 juta mil persegi. Layanan ini menjangkau 99% warga Amerika kecuali di daerah terpencil. Dengan jaringan 5G meliputi 36% wilayah dan terus bertambah tiap tahun. Paket hanya satu, yaitu paket 47 seharga sekitar $47 per bulan plus pajak. Kamu mendapat data tanpa batas hingga 20 GB, lalu kecepatan akan diperlambat. Berbeda dengan paket orang kota kaya dari T-Mobile dan AT&T Trump. Mobile membatasi streaming video hanya sampai 480p yang pasti akan sangat mengesankan bagi semua temanmu dari tahun 1992. Kamu mendapat menit dan short message service tanpa batas, tapi tanpa data internasional atau layanan di pesawat yang mungkin tidak kamu perlukan. Kalau kamu membeli Trump Mobile, cara terbaik untuk membandingkannya adalah dengan T-Mobile, mengingat Trump Mobile menggunakan perangkat keras T-Mobile untuk sebagian besar fiturnya. Paket rendah mereka, Essentials,
Harganya $60 per bulan dan paling mirip dengan paket tunggal Trump Mobile. Kamu bisa tambah jalur kedua seharga $30 dan dapat jalur ketiga gratis. Saat ini, Trump Mobile hanya punya satu jalur, tanpa opsi tambah jalur. Setiap jalur tambahan wajib daftar paket penuh seharga $47. T-Mobile menawarkan diskon autopay yang tidak diberikan Trump Mobile. Keunggulan T-Mobile adalah kamu mendapat 50 GB data per bulan tanpa dihentikan jika melebihi batas. Berbeda dengan Trump Mobile. Sebagai gantinya, kamu akan diturunkan dari streaming level biasa ke streaming level lebih rendah dan kamu akan merasakan penurunan kecepatan dan kualitas. Keunggulan Trump Mobile adalah T-Mobile tidak menyediakan panggilan internasional, bahkan untuk paket Essentials. Trump Mobile memberikan menit panggilan terbatas, sedangkan T-Mobile mengenakan tarif tetap 25 sen per menit. Namun, jika membeli paket ini, Anda mungkin tak punya kontak luar negeri kecuali memakai Trump Mobile. Tenaga kerja pertanian Anda tiba-tiba jadi internasional. Sekarang kita paham soal pemindaian dan layanannya. Lalu, bagaimana dengan ponsel Trump? Kenalkan, T1 kini panggilan di luar jam sibuk jadi luar biasa lagi. T1 adalah apa yang diinginkan orang Amerika dari ponsel. Inilah ponsel itu. Ponsel ini memiliki kamera 50 megapiksel fitur-fitur mutakhir yang sebenarnya sudah dikembangkan bertahun-tahun lalu, seperti pemindai sidik jari dan buka kunci dengan wajah. Yang terbaik, ponsel ini bisa Anda miliki seharga $100, lalu tambah $499 nanti, seperti tertulis di catatan kecil. Keunggulan ponsel Trump adalah bisa jadi apa saja yang Anda mau, karena sebenarnya ponsel ini tidak ada. Saat ini, belum ada ponsel Trump yang diproduksi. Jadi dibanding iPhone 17, keunggulannya hanya itu. 1 poin untuk ponsel Trump, karena memiliki potensi tak terbatas akibat tidak pernah ada. Dan 1 poin lagi untuk iPhone 17, karena merupakan produk fisik yang benar-benar ada di dalam ruang waktu Euclides kita. Sebagai konsumen, Anda yang menentukan mana yang lebih penting. Seorang penganut Buddha di 5 jalan. Melihat, bisa menganggap ponsel Trump yang tak berbentuk dan berpotensi tak terbatas lebih berharga dari benda fisik yang sifatnya tetap. Sesuatu yang sudah ada umumnya tak bisa diubah kecuali lewat pembaruan perangkat lunak. Lalu, bagaimana lagi bisa dibandingkan? Di situ juga, di situs resmi ponsel Trump, kita punya spesifikasinya semacam itu. Tapi poin perbandingan kedua kita adalah fakta bahwa ponsel Trump, kutip, dengan bangga Amerika, tutup kutip. Kami telusuri halaman iPhone 17 milik Apple dan tidak menemukan satupun klaim bahwa itu buatan Amerika. Dengan bangga atau tidak, satu elang botak yang berteriak menunjuk ke ponsel Trump. Halaman resmi ponsel Trump tidak menyatakan ponsel ini dibuat di Amerika, melainkan hanya tertulis dengan bangga Amerika dan bangga Amerika. Desain yang sudah kami cek dengan berbagai ahli teknologi dan tidak ada satupun yang bisa menjelaskan maksudnya. T1 seperti yang disebutkan, dikutip, dirancang dengan nilai-nilai Amerika dalam pikiran, tutup kutip. Namun, adakah di situs webnya yang menyebut ponsel ini dibuat atau akan dibuat di Amerika? Semua kata-kata itu juga memang disengaja, bukan sekadar salinan buruk. Karena ponsel mayoritas tidak diproduksi di Amerika, Amerika Serikat kehilangan basis manufaktur ponsel di tahun 90-an dan tak pernah pulih. Walau ada ponsel buatan Amerika Serikat, belum ada ponsel modern dengan fitur seperti yang dijanjikan T1 yang bisa dibuat di sana. Dengan harga tersebut, tidak layak secara ekonomi bagi perusahaan yang ingin menjual ponsel ratusan ribu, bukan jutaan. Seperti pemain besar lain, T1 adalah langkah berani menuju kemandirian. Namun, setelah meneliti deskripsi produk Apple, kami tidak menemukan apapun soal kemandirian. Para pendiri bangsa kita tidak berjuang hanya untuk kehilangan kemerdekaan. Sementara itu, seorang pembawa berita pirang dengan silikon di bibir menunjuk ke ponsel Trump di balik layar. T1 memakai Android, sedangkan iPhone 17 menggunakan iOS 26. Mana sistem operasi yang lebih unggul? Jika kamu cek forum Android, pasti jawabannya Android 16. Di forum Mac, pastinya iOS 26. Jadi, sistem mana yang lebih unggul? Kami tidak tahu. Kami tidak menggunakan salah satu sistem operasi itu.
Kami memanggil roh dengan halusinogen kuat dan ritual pengorbanan darah untuk menyampaikan pesan atas nama kami. Seperti orang normal. Android lebih mudah dikustomisasi, sedangkan Apple biasanya lebih dulu mendapat aplikasi dan fitur unggulan. Itu benar-benar tergantung pada preferensi Anda. Jadi ingatlah, berdebatlah dengan ganas dan brutal tentang hal itu di kolom komentar. Layar sangat penting di smartphone modern, karena itu T1 memakai layar 6,25 inci 120 Hz. Mungkin saja itu bisa jadi seperti Edge Sketch, karena sekali lagi, benar-benar tidak ada yang dikonfirmasi, tidak ada detail teknis atau rencana yang secara resmi dirilis. Sementara itu, iPhone memiliki layar promosi Hertz 6,3 inci. iPhone unggul karena sudah tersedia dan punya tambahan 0,05 inci. Perbandingan layar-layar tersebut tergantung pada kebenaran spesifikasi T1 Apple punya teknologi layar terbukti yang terus berkembang tiap tahun dengan harga setengahnya. Ponsel Trump yang menyaingi iPhone 17 dalam kualitas sebenarnya kurang menjanjikan karena smartphone bergantung pada prosesor, sementara Apple memakai chip A19. Memiliki unit pemrosesan pusat, 6 core GPU 5 core dan Neural Engine 16 core. Sebenarnya, kita tidak tahu fungsinya karena kita berbicara dengan wanita di dunia nyata. Kamu suka ray tracing? Apple telah menanamkan ray tracing di chip A19 mereka yang sangat kuat. Ponsel Trump membawa imajinasi Anda. Apa yang menjadi tenaga T1 bisa saja apapun, bahkan kotak. Belum ada prosesor diumumkan, tapi para ahli industri tidak yakin ponsel itu akan pakai prosesor lebih dari kelas menengah Android. Melihat dari harganya, kalau Anda membeli ponsel murah, Anda tidak akan mendapatkan performa premium. Sesederhana itu. Ponsel Trump kabarnya akan dibekali kamera 50 megapiksel yang mengungguli kamera iPhone 17 yang hanya 48 megapiksel. Anda bisa terlihat 2 megapiksel lebih buruk di Instagram dengan ponsel Trump dibanding iPhone, kecuali iPhone curang. Karena iPhone menggunakan teknologi canggih untuk menggabungkan 2 kamera menjadi satu demi performa yang jauh lebih baik. Kamera iPhone 17 pada dasarnya berfungsi sebagai satu kamera, memungkinkan sensor menangkap lebih banyak data, sehingga menghasilkan gambar yang lebih tajam dan performa cahaya rendah yang jauh lebih baik. Di balik lensa terdapat perangkat lunak eksklusif yang sangat kuat yang bekerja untuk menyatukan gambar-gambar tersebut. Kombinasi spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak dari iPhone 17 dan kenyataannya saat ini jika Anda sudah membayar uang muka untuk ponsel Trump, Anda merekam kenangan di atas buku sketsa, berarti poinnya jatuh ke iPhone 17. iPhone 17 memakai baterai lithium ion terbaru, tahan hingga 30 jam video atau 27 jam streaming. Baterai mendukung pengisian cepat, 50% dalam 20 menit dengan adaptor 40 watt, atau 30 menit memakai adaptor 30 watt. Fitur baru membuat iPhone 17 lebih kecil dari model sebelumnya untuk terbakar secara spontan di dalam saku Anda dan mengubah organ vital Anda menjadi arang. Ingat, saat produk Samsung meledak secara acak, baterai ponsel Trump tahan lama sesuai imajinasi karena ponsel itu belum diumumkan. Baterai 5000 mAh diklaim tahan 25 sampai 28 jam streaming video atau 68 jam bermain game. Dalam hal spesifikasi teknis, iPhone 17 jauh unggul dibanding ponsel Trump, sesuai dengan harganya yang hampir 2 kali lipat model dasar ponsel Trump. Namun untuk keberadaan fisik, iPhone 17 tetap unggul. Kurang meyakinkan bahwa Trump Mobile menjual ponsel rekondisi asli dari produsen lain di situs webnya. Ponsel Trump diumumkan 16 Juni 2025, namun belum ada spesifikasi atau prototipe yang muncul. Mungkin ponsel Trump sebenarnya adalah teman, vodka, taruhan, hipotek, koin meme, kasino, universitas, dan perusahaan telepon. Itu semua kita buat sepanjang perjalanan. Sekarang, lihat ponsel tahan banting yang malah menghancurkan perusahaannya atau klik video ini.